Coba Bapak Ibu silahkan kita tengok kanan kiri kita, siapa yang ada di sebelah kita, istri kah, suami, anak, keluarga, saudara, berikan salam. Haleluya, berikan salam. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Ada berkat Tuhan yang akan dicurahkan pagi hari ini untuk kita semua. Haleluya. Biarlah segala puji hormatannya bagi Tuhan. Saudara, jikalau pagi hari ini kita bisa hidup, kita diberikan kesehatan, bahkan kita bisa datang melayani, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan besar untuk kita semua, dan kita bersyukur. Aku berterima kasih Tuhan untuk hari ini, hari kemarin, hari esok. Kami mau mengucap syukur. Engkau Allah yang baik untuk kehidupan kami, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semua karena kasih-Mu. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, saudaraku. Apapun keadaan kita hari ini, susah, kegelisahan, kekhawatiran, apapun keadaan kita hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, diberikan berkat oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama, katakan bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk menebus setiap hidup kami, Tuhan. Mari Tuhan, keteladanan yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan, boleh memberikan teladan yang baik bagi kami, untuk kami terus memberikan yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Dan biarlah kasih setia-Mu yang boleh mengiringi langkah kami, untuk kami boleh datang kepada Engkau pada pagi hari ini, Tuhan. Mari Tuhan, setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami, sehingga Kau boleh layakkan kami, sucikan dan kuduskan kami, untuk kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, Bapa. Mari Tuhan, setiap sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini mungkin rindu akan firman-Mu, yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah, yang mungkin saat ini sedang mengalami beban yang sangat berat, Tuhan, kami mau meletakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti yang Kau kehendaki, Bapa. Kelawatlah setiap kami jemaat-Mu di tempat ini, Bapa. Mari Tuhan, setiap hati yang membutuhkan Engkau, setiap kehidupan yang memanggil berseru kepada Engkau, Tuhan, Kau lawat, Kau jamah kami semua, Tuhan. Tidak lupa kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan. Mari Tuhan, dalam setiap keadaan mereka saat ini, Kau lawat mereka, Kau tengok mereka, Tuhan. Jikalau mungkin saat ini ada yang lalai, Tuhan, Kau tegur mereka, Tuhan. Jika perlu Kau hajar mereka, Tuhan, supaya boleh mereka mengerti kasih dan kebaikan-Mu, sehingga boleh mereka kembali kepada Engkau seperti kepada kami di tempat ini, Bapa. Mari Bapa, awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala otoritas-Ku, kuasa kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu boleh melimpah atas setiap kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap memberikan hati kehidupan kami kepada Engkau, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, jika saat ini ada yang datang dengan kegelisahan, kekhawatiran, beban, persoalan, dan pergumulan, yakin dan percaya, ada Tuhan di tempat ini. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita memiliki kepercayaan, keteguhan bahwa Yesus sanggup berbuat segala sesuatu. Di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan kita mau percaya janji Tuhan selama-lamanya untuk kita semua. Sungguh besar setia-Mu, Tuhan. Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kau Bapa yang selalu mengerti setiap keadaan kami. Dan kami mau belajar tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, Tuhan. Kau lukiskan di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
Haleluya. Ada mujizat di dalam Tuhan. Ada keubahan di dalam Tuhan. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Sebab kita adalah orang yang percaya bahwa hanya Yesus pribadi jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dialah gunung batuku. Kita akan bersukacita bersama dalam Tuhan. Ku mau bersyukur sebab janji-Mu ajaib. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Bersama kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya Padamu, hanya Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari cepat Tuhan berkata, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali. Di tempat ini kita bertemu dengan saudara-saudara seiman, dengan keluarga. Di tempat ini kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan untuk kita semua. Saya yakin di sini profesi kita tidak sama ya. Ada yang guru, ada yang dagang, ada yang ibu rumah tangga, yang petani, pengusaha. Semua saya yakin diberkati oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yakin dan percaya kita akan diberkati seperti Bapak Abraham diberkati dalam segala perkara. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua. Hingga rela korbankan
mati di atas kayu salib untuk kita semua. Haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucu-cucunya tidak akan minta-minta, Tuhan akan meninggikan kehidupan kita. Haleluya. Mari persembahan bisa dijalankan, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah bagi kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Haleluya. Berbahagialah bagi setiap kita yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Bahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya. Puji Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita, sebesar apapun masalah persoalan dalam kehidupan kita, kita mau katakan bahwa Tuhan jauh lebih besar. Tuhan jauh lebih berkuasa untuk mengatasi setiap pergumulan, permasalahan setiap kehidupan kita. Mari kita mau belajar untuk selalu percaya dan percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang suka di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam Tuhan, jikalau kita memiliki iman dan keteguhan di dalam Tuhan. Tuhanku terlebih besar, dan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Engkau sanggup menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kami yang menjadi persoalan dan pergumulan. Engkau sanggup dan Engkau sanggup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari jemaat sang bangsa balik berdiri. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan, aku percaya Tuhan. Setiap proses di dalam hidupku, aku yakin semuanya mendatangkan kebaikan. Engkau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu lebih besar. Kau Tuhan yang luar biasa bagi kami, Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Mari hanya jemaat Tuhan yang menyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu. Amin. Sebesar apapun persoalan kami, Yesus, kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun, Tuhan. Amin. Kau sanggup menolong hidupku, Yesus. Haleluya, haleluya. Janji-Mu ya
persembahkan kepada Tuhan Bapa yang di surga, Allah di dalam nama dan Yesus Kristus Juru Selamatku, penolongku, penuntun kehidupanku, supaya kami tidak tersesat dalam perjalanan ini. Kalau semua kita yakin, kita tidak akan main-main dengan penuntun, dengan penolong, tapi menempatkan penolong penutku sangat yang kami utamakan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami pada siang ini, dan berkatilah, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi ya. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Tuhan, kami bisa menyampaikan firman Allah kepada saudara semua hari ini, yang hadir maupun yang tidak hadir. Karena yang tidak hadir, mungkin mereka bisa lihat di YouTube. Kalau tidak, ya pokoknya absen ya. Mari kita sama-sama akan belajar firman Allah tentang bagaimana hidup ini kok bermacam-macam. Ada yang berjalan semaunya, sesukanya, seenaknya. Tapi kok ada yang manut, nurut, patuh. Ini tergantung ya. Penghargaan, penghormatan kita kepada Sang Penuntun untuk mencapai tujuan utama adalah janji Tuhan kepada Bapak Abraham secara lahir maupun secara rohani. Ya, kita akan sama-sama membaca firman Allah dalam Keluaran 13 ayat 21 yang benar. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, ini yang saya maksud. Musa dalam kepemimpinannya mengandalkan penuntun. Bukan mengandalkan pengetahuan, pendidikan, atau kepandaian, tapi mengandalkan penuntun. Walaupun Musa seorang yang berpendidikan di Mesir, tetapi ketika memimpin bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madu, ternyata mengandalkan penuntunan Tuhan. Supaya siang, malam bisa berjalan. Jadi suasana penuntunan itu siang ya redup, damai, malam ya tidak tersandung karena kegelapan. Ini ternyata penuntunan Tuhan kepada umatnya itu bertujuan tidak kepanasan, tidak mudah panas hati, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, redup, bisa menerima apa saja. Nah kalau malam terang, jadi tidak ada penghalang yang bisa menghalang-halangi penuntunan Tuhan lah, tergantung yang dituntun. Yang dituntun ini bisa tersandung karena karakter daging, ya kesukaan kita, kesenangan kita apa, ini menjadi sandungan untuk mengikuti penuntunan Tuhan. Mendengar firman Allah yang mendidik, yang menegur, yang mengajar menjadi panas.
panas. Lewat didikan Tuhan dengan entah apapun. Seperti sudah kerja keras, sudah sungguh-sungguh, sudah melakukan firman, sudah perpuluhan, sudah korban, sudah melayani, kok hasilnya seperti panas, berhenti. Itu perjalanan Israel. Kesandung dengan keadaan. Roti, firmanlah mulai muak, tidak ada daging, ya. Ingat Mesir, wah enak di Mesir. Di sini cuma untuk dibawa kepada kematian. Apa di Mesir tidak ada kuburan, harus lewat padang gurun. Terus ketika bangsa Israel hampir mencapai negeri yang dijanjikan dalam perjalanan 2 tahun, setiap suku ada perwakilan, 1 hingga 12. Suku itu melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan, berlimpah susu dan madu. Tetapi penghuninya ada bangsa raksasa, ada yang menakutkan. Nah, 2 suku ini berbicara jujur apa adanya, tapi yang 10 suku mereka berbicara mempengaruhi. Jangan ke sana, nanti kita mati, nanti kita ya. Sama penuntunan Tuhan tuh jalannya sempit. Wah kalau gini saya enak, begini, begitu dan lain sebagainya. Akhirnya yang lebih banyak 10 suku dan 2 suku, mana yang benar? Waktu itu secara demokrasi yang 2 suku kalah. Hingga perjalanan dituntun lewat padang gurun keliling selama 38 tahun. Ditambah 2 tahun jadi 40 tahun. Nah bangsa Israel ternyata yang umur 20 tahun ke atas ini sudah dewasa. Hati-hati kalau saudara sudah mulai dewasa rohani. Ketika masih kanak-kanak, setia dituntun kemana saja sama orang tua, manut. Tapi ketika dewasa bagaimana ini? Apakah masih manut dengan bimbingan orang tua, anjuran saran orang tua, atau sudah mulai karena melihat ini, melihat itu, pengaruh ini, pengaruh itu, lah itu hak seseorang. Setelah dewasa mereka mulai melawan Musa, melawan firman Allah, seperti tadi saya katakan terjadi kejenuhan dengan firman Allah dan lain sebagainya. Ya, mulai pada jatuh dan mati. Bahkan ketika Musa untuk mendatangkan penuntunan itu terlebih dahulu diminta untuk naik ke Gunung Sinai mendapatkan 2 loh batu yang bertuliskan firman Allah 10 hukum Taurat. Tetapi para lama berpuasa 40 hari 40 malam, bangsa Israel yang dipimpin oleh Harun tidak tahan. Jangan-jangan Musa mati, jangan-jangan, banyak sekali jangan-jangan isinya itu. Dan ternyata mereka membuat patung lembu, dan disembah, nyanyi sorak-sorai dengan menari sukacita. Bukan tolak ukur memuji Tuhan dengan nari-nari, dengan sorak-sorai, bukan tolak ukur mesti benar, saudara. Ya, bisa benar, bisa tidak. Kalau itu Tuhan benar, tapi kalau untuk berhala lah ini.
Musa kaget, ada apa nih rame-rame ini? Ya, setelah dibuktikan ternyata menjadikan Musa panas hatinya. Marah. Kenapa bangsa ini keras kepala, tidak tunduk, tidak hormat, tidak nurut. Musa marah, lembu sapi patung itu dihantam dengan 2 loh batu, hancur semuanya. 2 loh batu juga rusak, patung juga rusak. Lah Musa kehilangan pegangan, kehilangan pegangan. Terus gimana ini? Ya, tuh Musa berikhtiar, berusaha. Coba kita kaitkan dulu ya, kita kaitkan penuntun dulu dan penuntun sekarang. Kalau penuntun sekarang, ya saya dan saudara berkarakter seperti orang Farisi apa bukan? Kita baca dalam Yohanes 16 ayat 13 ya. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Ini Roh Kudus ya penuntun. Zaman perjanjian baru, zaman Yesus tapi zaman Taurat, zaman Musa, penuntun itu tiang awan dan tiang api. Banyak yang gagal. Ketika keluar dari Mesir, wah penuh sukacita, bebas, bebas, bebas. Dari cengkeram Firaun, wah sukacita. Pernahkah saudara sukacita? Pernahkah saudara begitu luar biasa kepada Tuhan? Nah, setelah itu, apakah setelah mulai dewasa, mengerti firman Allah, membaca firman Allah, mendengar firman di YouTube dan lain-lain, apakah masih seperti dulu atau mulai menyusut? Yang dulu bisa ibadah seminggu 3 kali, sekarang mulai surut. Yaitu hak saudara. Tidak ada seorang pendeta tidak mengatur harus ini, harus itu. Tapi saya hanya berhak menyampaikan firman Allah. Bukan mengatur saudara. Wah mulai alasan ini, alasan itu, karena ini, karena itu. Banyak sekali saudara alasannya. Ya saudara. Padahal dulu, waduh. Mengembalikan milik Tuhan, oke, berkorban, oke, setia melayani, oke, semua. Tapi setelah dalam perjalanan mulai terjadi kejenuhan seperti yang saya katakan tadi. Mulai alasan ini, alasan anak, alasan orang tua, alasan saudara. Padahal dikatakan oleh Yesus, mengasihi orang tua, mengasihi anak lebih daripada aku tidak layak. Nah, tidak layak itu ya tidak dipakai tuh. Walaupun mungkin di mimbar berapi-api, tapi Tuhan tidak pakai. Ya, karena tidak layak. Karena mengasihi yang lain yang bersifat dunia lebih daripada kepada Tuhan. Tidak layak. Itu kata firman Allah. Tapi kalau ada yang begitu setia, begitu taat, begitu. Ya, seperti Yosua dan Kaleb. Tidak peduli, pokoknya. Ada pertanyaan dari pendeta. Ya, bagaimana bapak-bapak? Kalau istrinya sakit, harus cuci darah. Ya 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali.
Ya, lebih utama istrinya atau bayar perpuluhan? Tidak ada yang jawab. Saya yang menjawab, perpuluhan lebih dulu. Kenapa saya menjawab? Saya membuktikan kebenaran itu. Sampai usiaku tua ini karena saya mengutamakan Tuhan. Wah, jaminannya luar biasa. Tapi kalau tidak, ya monggo, haknya sekali lagi. Ini firman Allah, ini kebenaran firman Allah. Ini ajaran firman Allah. Bukan ajaran manusia, bukan tafsir. Kalau tafsir ini gereja ini, ya mempunyai suatu doktrin begini. Gereja itu doktrin ini. Gereja mana lain beda. Yang tidak berbeda kalau doktrin kita ini firman Allah. Tertulis, ada tersurat. Kata Yesus, manusia itu bukan roti saja tapi firman yang keluar dari mulutnya Allah ini. Kalau kita melakukan firman yang keluar dari mulutnya Allah, hidup. Tapi sudah mulai. Dalih, mulai alasan, wah ini anak, wah ini orang tua, wah ini. Monggo. Ya, saya hanya menyampaikan firman Allah, bukan tafsir, tertulis, tersurat. Yesus berkata, ada tersurat, ada tersurat, ada tersurat. Sampai digoda dengan kedudukan, kekayaan, tidak tergoda. Ya, akan kuberikan kekayaan, akan kuberikan kerajaan, sembahlah-Ku. Hei iblis, nyahlah. Wow, ini luar biasa. Orang yang tidak taat dari awal sampai akhir melakukan firman Allah, itu yang saya pergumulkan. Usia saya berapa lama lagi? Kalau aku mengakhiri dengan perbuatan yang jahat, menyakitkan, melukai hati Tuhan, apa artinya aku bekerja sudah sekian puluh tahun? Apa artinya ibadahku yang sudah sekian lama, sudah Tuhan menunjukkan pembelaannya, kok tak akhiri dengan sikap yang tidak hormat kepada firman Allah? Itu saya. Maka pergumulan saya hanya ingin hidup dituntun firman Allah. Dan bukti dituntun oleh Allah, bukti. Yohanes 17 ayat 17. Ini bukti, saudara. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus menuntun kepada kebenaran, seluruh kebenaran. Ya, bukan kebenaran menuntun Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran. Karena kebenaran ini akan menguduskan. Lah buktinya, kalau saya dan saudara taat dituntun oleh Roh Kudus, taat dituntun oleh tiang api, tiang awan, bisa menyeberang Yordan, bisa memiliki tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berlimpah-limpah susu dan madu secara lahiriah, tapi digenapkan dalam Yesus, kita akan naik ke surga. Karena apa? Hidup kudus. Bukan hidup dengan akal, dengan logika, dengan pikiran, bukan. Dengan ilmu kepandaian. Dulu saya awal jadi orang Kristen tuh kagum. Hamba-hamba Tuhan tuh yang punya ya sejarah pendidikan tinggi semua ada artinya. Yang penting kuasa Roh Kudus, kuasa firman Allah yang penting. Tapi sekarang sudah berbalik. Yang penting kita sekarang pendidikan kesarjanaan, yang penting banyak pengetahuan, yang penting Taurat. Ya, lah kalau hukum Taurat sudah dibanting, sudah hancur, apa yang diandalkan? Karena
tiang awan, tiang api itu dia akan diam. Coba tayangkan tabernakel. Ya, supaya kita kembali ingat. Ya, saudara. Kedudukan tiang awan, tiang api kalau berhenti terus di atas tutupan grafirat yang di dalamnya ada 2 loh batu. Di dalamnya ada 2 loh batu. Baru tiang awan, tiang api berhenti bertempat tinggal di situ. Kalau dia sudah naik, dia mulai berjalan, bangsa Israel mengikuti. Tapi dasarnya adalah hukum Taurat. Lah karena hukum Taurat sudah dibanting. Wah. Musa bingung. Musa sangat kebingungan. Terus saya ini mau nuntun bangsa Israel dengan cara apa? Lah otomatis tiang awan, tiang api tidak akan hadir. Karena tidak ada tempat tinggalnya tiang awan, tiang api. Karena di dalam tabut kosong. Jadi kaitannya firman Allah, hukum Taurat dan tiang awan, tiang api itu satu. Tetapi yang didahulukan adalah firman Allah, hukum Allah yang didahulukan, bukan yang roh Allah. Itu perbedaannya. Nanti akan saya jelaskan ya. Kita lihat setelah 2 loh batu hancur, bagaimana sikap Musa. Kita baca di dalam Keluaran 33 ayat 16. Kita lihat dulu ya, Keluaran 3:16 dan 17. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dibedakan. Nanti orang yang dituntut roh taat beda dengan yang mandek di tengah jalan, saudara. Beda nanti. Sama-sama GPDI Kali Putih. Sama-sama pelayan. Sama-sama pengkhotbah, sama-sama saudara. Pemberita firman, sama-sama penginjil, sama-sama. Tidak ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya mulai jenuh, mulai bosan, mulai kurang taat, mulai melihat Mesir, mulai bermacam-macam itu. Yang sudah dewasa. Ya saudara, teruskan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Seorang pemimpin itu harus mengandalkan penuntunan. Seperti saya ini. Bukan mengandalkan yang lain. Bangun gereja mungkin mengandalkan donatur. Ya, hidup saya mengandalkan dibantu orang lain. Itu bukan seorang pemimpin. Pemimpin itu mengandalkan penuntunan Tuhan. Dasarnya zaman Musa harus ada 2 loh batu yang bertuliskan hukum Taurat. Itu seorang pemimpin zaman Musa. Maka kalau kita baca terus, ya saudara mengerti. Musa mendapat kasih karunia Allah. Musa dan bangsa Israel akan dibedakan jikalau penuntun itu ditaati. Dalam perjanjian baru nanti kita akan saling berbeda. Kakak adik bisa beda. Saudara bisa beda. Sama-sama jemaat bisa beda. Bedanya di mana? Yang taat dituntun sampai kepada kekudusan. Tapi yang tidak taat tidak mencapai kekudusan. Banyak ngomong, banyak alasan, banyak ini, banyak itu. Tidak taat. Tidak patuh seperti Yosua dan Kaleb.
2 suku itu berbicara 1/5-nya 10. Ya, jadi 2 sama 10. 10 itu gambaran hukum Taurat, yang 2 itu gambaran firman dan Roh Kudus. 1 Yosua Kaleb yang bisa menyeberangkan sungai Yordan menuju negeri yang dijanjikan. Tapi yang 10 Musa sendiri tidak bisa masuk negeri yang dijanjikan karena dia ada kesalahan. Ada kesalahan berarti tidak mengalami pengudusan. Lah hidup yang dikuduskan oleh Roh Kudus itu akan kudus, saudara. Ya, tidak cacat, tidak celah, mengalami satu kekudusan. Maka seperti Tuhan rubah, Taurat tidak bisa menyempurnakan ternyata. Bangsa Israel gagal masuk negeri yang dijanjikan. Gagal total. Semua orang yang umur 20 tahun ke atas mati di padang gurun. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb yang patuh. Inilah digenapkan firman dan Roh Kudus. Bukan firman yang diciptakan lebih dahulu, tapi Roh Kudus yang dikandung. Baru firman menjadi manusia. Itu kegenapan. Aku datang bukan merombak Taurat, tapi menggenapkan. Yang hidup dalam Roh Kudus, ya, digenapkan dalam firman. Roh Kudusnya akan menuntun keluar seluruh kebenaran firman, akan dikuduskan menjadi sama seperti Yesus. Tidak melanggar Taurat, jangan berzina, ya memang tidak berzina. Jangan berdusta, ya memang tidak berdusta. Itu zaman Yesus. Nah, Yesus menggenapkan hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus sama-sama penyelamat. Yesus penyelamat kita orang berdosa. Musa penyelamat bangsa Israel yang terikat oleh Raja Firaun. Sama-sama pelepas tapi berbeda cara. Karena menggenapkan hukum Taurat menurut Tuhan banyak cacat celah. Ya. Kalau saudara nanti mengerti, ya terserah keputusanmu. Mau sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan itu dia hak saudara, hak saya. Kalau saya sungguh-sungguh ada bukti, ada fakta, aku menjauhi dosa, pasti sudah. Bukan mendekati dosa, ya, bukan alasan ini, alasan bukan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ayo kita baca. Matius 1 ayat 8. Ya, kalau tidak 8 ya 18 saudara, mungkin saya. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kelahiran firman Allah. Ya, kelahiran hukum Taurat yang digenapkan oleh Yesus seperti berikut. Karena Yesus adalah firman Allah. Ya, mula pertama adalah firman bersama dengan firman menjadi manusia. Tapi dari roh yang dikandung, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi yang dahulu, zaman Yesus Roh Kudus. Bukan firman. Kalau kita mengutamakan Roh Kudus, wah hebat saudara. Seneng loh. Menjadi orang yang tidak berdosa itu seneng. Damai. Siang ya redup. Malam ya padang. Wah, suami istri itu hanya ada sukacita. Ya saudara, kalau ada kekeliruan mudah disadari. Karena Roh Kudus akan menjelaskan.
kesalahan dan lain sebagainya, kamu hidup tidak sesuai dengan firman Allah, kamu hidup melanggar firman Allah, contohlah aku. Siapa aku? Yesus. Tanpa pelanggaran, karena dia roh yang dikandung, firman menjadi manusia. Luar biasa, saudara. Firman menjadi manusia. Coba kita baca Yohanes 1 ya. Supaya kita jelas. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi Firman manusia. itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi nanti kalau kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, kemuliaan Allah ada pada kita, percaya dalam diri kita, saudara. Ada daya tarik. Ya, bukan jadi batu sandungan. Ada daya kemuliaan Allah dalam dia bertabernakel, diam di antara kita. Berarti cahaya kemuliaan Allah itu ada pada kita. Wah, wong kae kok apik temen ya. Wah, wong kae kok murah hati. Wah, wong kae dibuat jahat kok balas kebaikan. Itu kemuliaan Allah, itu kasih karunia Allah. Di dalam hukum Taurat salah diantam, salah dihukum, salah dibunuh, salah itu dalam hukum Taurat. Tetapi di dalam hukum perjanjian baru digenapkan oleh Yesus, salah mau minta ampun enggak? Salah mau mengakui, cuma itu sebenarnya, waduh. Kasih karunia itu luar biasa, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau saya bercermin dalam hidupku, Tuhan kok begitu baiknya kepada saya, baiknya kepada istri saya. Saya diizinkan usia lanjut, bersama istri usia lanjut juga. Kemarin ngomong dengan sahabat saya, anaknya pendeta Handri Pai yang sudah dipanggil pulang Tuhan, sakit jantung juga. Saya juga sakit jantung. Ya saudara, dia sudah pasang ring, tapi kok mati. Pendeta David yang masih jauh umurnya dengan saya, umur 54 dipanggil pulang Tuhan, juga sakit jantung mendadak, terus dipanggil pulang Tuhan. Saya kok masih diberi perpanjangan umur. Istriku diberi perpanjangan umur, umurnya lebih jauh tua dari saya. Saya lebih tua dari Bapak Pendeta Handri Pai, sudah dipanggil pulang Tuhan. Istrinya lebih tua, istri saya 1 tahun. Bu Handri Pai. Wah, saya sahabat. Lah, perpanjangan umur ini untuk apa? Untuk menceritakan kemuliaan Tuhan bertabernakel dalam diri saya. Untuk menceritakan kemuliaan Allah bercahaya di dalam diri saya. Karena kemuliaan Allah, firman Allah diam. Firman Allah sudah menjadi manusia, diam di antara kita dalam kemuliaan yang diberikan oleh Bapa. Nah, diam dalam kita, berarti di dalam kita ada kemuliaan Allah. Di dalam hati kita bersih, akan keluar juga dalam perbuatan yang bersih. Ada sikap mengutamakan Tuhan seperti Yesus, tidak dipaksa. Bukan membenarkan diri dengan dalih, dengan alasan. Nah itu saya katakan salah. Mengutamakan Tuhan. Katanya gereja Kali Putih, wah pola ajarnya tabernakel, wah hebat. Jemaatnya luar biasa katanya. Lah saudara ikut dikatakan katanya enggak? Ikut enggak saudara? Atau yang lain cuma sebagian yang ikut dikatakan katanya, hebat pengorbanannya, hambanya, hidupnya dan lain sebagainya. Karena hidup dalam kasih karunia itu seperti Nuh, tepat melakukan firman. Panjang 300, lebar 60, tinggi 30, dilakukan tepat.
bukan dikurangi seperti Ananias. Ya, saudara, keikhlasannya kurang. Waduh, mangan temal dari mana? Dari Tuhan. Lah mana kepunyaan Tuhan? Wah, baru ini, baru itu, baru untuk ini, baru untuk itu. Ya monggo, monggo sekali lagi, monggo. Tapi saya harus mengajar saudara dan mengajar diri saya terutama. Sebab kalau saya tidak mengajar diri saya terutama, aku tidak bisa menjadi contoh yang baik. Padahal Roh Kudus ini turun di dalam kandungan Maria dan lahir wujudnya Yesus. Yesus jadi contoh dalam kebenaran, jadi contoh dalam kemuliaan, jadi contoh dalam kekudusan. Dan sekarang kalau Yesus diam di dalam kita, di dalam Roh menuntun kepada kebenaran firman, apakah tidak bisa jadi contoh? Pasti. Ayo kita baca Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku. Di Yerusalem. Ya. Dan di seluruh Yudea. Terus. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Ya. Saya tidak pernah berpikir, saudara. Kalau saya kok dijadikan ketua wilayah sampai 2 periode dan saya memang tidak mau lagi diangkat. Tahu-tahu kok saya diangkat jadi majelis daerah sebagai penasihat. Tidak pernah berpikir, saudara. Tidak pernah mimpi, tidak pernah. Tapi kalau itu cara Tuhan, aku jadi saksi, monggo Tuhan. Yang lain pihak rebutan kedudukan ini, saya tidak terpengaruh sama sekali. Monggo siapa yang jadi, saya dukung. Itu prinsip saya. Saya mau mengikuti firman, saya mau patuh, saya mau taat. Supaya saya jadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nama Kali Putih dikenal. Dikenal dari apa? Dari saudara. Yang mencerminkan kemuliaan Allah. Menceritakan kebesaran Allah dengan sikap, dengan perbuatan, dengan kesaksian perkataan dan lain sebagainya. Bukan bersaksi tentang kebenaran itu terus sombong. Tidak harus. Ya ada yang menafsirkan bersaksi tentang kebenaran, wah sombong. Tidak usah disaksikan. Lah jadi saksi gimana kalau tidak kita bersaksi? Berkat yang paling besar apa? Hidup itu benar, kudus yang paling besar. Bukan soal materi. Materi itu orang, wah, orang yang menyembah berhala saja bisa kaya raya, saudara. Tapi beda dengan kekayaan yang dihasilkan dari Tuhan. Beda sekali. Kalau dari Tuhan itu melakukan firman seperti Nuh kaya. Membangun bahtera itu berapa itu? Kalau tidak kaya tidak bisa. Dia lakukan dengan tepat. Dan keselamatannya bagi Nuh dan keluarga. Wah, luar biasa, saudara. Ini sejarah dan sudah terbukti kalau saya dasar sungguh-sungguh. Ya, hidup dari roh. Lah roh itu akan menuntun kepada firman, kepada kebenaran. Supaya melakukan firman tepat. Bukan alasan ini, alasan itu, karena ini, karena itu, wahanu, dan lain sebagainya. Tepat. Seperti Nuh. Itu jelas kedatangan manusia seperti zaman Nuh. Orang kawin, mengawinkan, makan, minum, dan lain sebagainya. Sebelum air bah datang, Nuh masuk dalam bahtera. Dan air bah datang, baru Nuh tolong. Aku tidak bisa buka pintu. Ini nanti akan terjadi pada diri kita kalau kita main-main dengan Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, wah saudara, saya mengagumi Tuhan, mengagumi firman Allah. Karena sejarah itu, kalau hukum Taurat lebih dahulu baru tiang awan, tiang api. Adam itu juga manusia dulu seperti Allah, tapi mati.
Nah hidupnya diembus oleh roh. Jadi roh itu setelah jasmani. Inilah yang dikejar ini manusia kan yang badani, yang jasmani kita kejar. Melupakan penuntunan roh. Padahal kalau cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran sekalian ditambahkan. Bukan kekurangan. Sekali lagi aku ingin jadi contoh usia lanjut. Aku hidup diberkati oleh Tuhan. Ya, bukan sombong. Ini saya membuktikan karena jadi saksi. Lah kalau tidak saya ceritakan, saudara tidak mengerti. Dikira aku hidup sesuatu ini, wah sengsara kekurangan. Enggak. Saya dicukupi oleh Tuhan. Membangun depan itu tidak sedikit. Tapi bisa selesai. Dan itu tidak ada sedikit pun campur tangan anak-anak saya, tidak ada. Itu berarti berkat. Jadi saksi dilihat orang. Ya, jadi dari roh itu keluar pada daging kita, jasmani kita menjadi saksi, menjadi contoh dalam tingkah laku, ucap kata, perbuatan yang baik. Hidup dalam kemuliaan Allah yang diberikan oleh Bapa karena orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Ayo kita buktikan bahwa Adam itu bukan dari roh baru jadi Adam, tapi dari daging baru menjadi Adam yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, menjadi makhluk yang hidup. Kalau binatang itu terus hidup, tumbuh-tumbuhan terus hidup, semua terus hidup, bukan dari hembusan roh Allah. Tapi kalau manusia yang dibentuk serupa dengan Allah itu belum hidup. Seperti hukum Taurat itu belum hidup, saudara. Belum bisa menuntun bangsa Israel kalau tiang awan, tiang api tidak turun, tidak bertabrakel, tidak diam di atas tutupan Kefirot. Tapi dalam perjanjian baru, roh dikandung, roh terlebih dahulu, maka saya sebelum melayani Tuhan, menjadi jemaat terutama penuh dengan Roh Kudus. Itu saya. Jadi bukan karena ini, karena itu, dari saya orang tua saya Kristen, saya sudah keturun, tidak bisa diturunkan itu. Ya, walaupun saya sungguh-sungguh pada Tuhan, anakku belum tentu sungguh-sungguh. Tapi kalau anakku sungguh-sungguh, berarti pekerjaan roh. Putuku sungguh-sungguh, berarti pekerjaan roh. Tapi kalau sembrono, ya memang pekerjaan daging. Seperti Adam sembrono. Sudah lengkap buah pohon dalam tangan boleh kau makan dengan bebas. Tapi buah pengetahuan baik dan jahat, satu pohon saja. Jangan kau makan buahnya, kalau makan kau pasti mati. Wah, tergoda. Karena daging ini tidak pernah puas. Sudah punya mobil ini mau ganti ini, punya mobil ini mau ganti ini, punya mobil ini ganti. Kalau sudah pakai listrik nanti ganti ini, tidak laku. Itu dunia. Itu memang miliknya dunia, saudara. Mereka orang bisnis ingin untungnya gede, untungnya gede, untungnya gede. Itu semua. Tak terkecuali. Tetapi, ya ingat, mati bisa mati muda. Bisa mati tua. Bisa tua tidak mati-mati. Bisa tua mati cepat kayak Musa. Ya diangkat oleh Tuhan karena kuburnya tidak ada sampai sekarang ini. Macam-macam. Tidak ngerti kita, saudara. Tetapi yang kita persiapkan adalah kalau Roh Kudus dalam kita. Wah. Ini luar biasa. Maka dulu pelayan syaratnya penuh Roh Kudus, berbeda sekarang. Tidak penuh Roh Kudus, tidak apa-apa. Yang penting pinter, yang penting ini, yang penting itu. Lah ini beda. Mulai merosot.
Kalau dulu jadi hamba Tuhan enggak bisa kalau enggak penuh Roh Kudus, enggak bisa. Kalau sekarang enggak. Kelihatannya persyaratan jadi pendeta GPDI walaupun tidak sekolah Alkitab secara formal, tapi ikut persamaan dan lain sebagainya. Yaitu sekarang utama yang lahiriah, utama yang Taurat, bukan utama yang Roh Kudus. Hingga kalau jadi hamba Tuhan dipimpin Roh Kudus pasti tepat. Ibadah tepat. Berbuat apa tepat, semua tepat. Karena itu bahtera keselamatan. Lah kedatangan Yesus seperti itu. Ya saudara, kalau kita sembrono dengan firman tidak tepat melakukan. Dari karena banyak alasan, monggo, sekali lagi monggo. Ya, tapi kalau nanti pintu ditutup, ketok-ketok. Bukakan pintu, dijawab apa? Aku tidak kenal kamu. Hai pembuat kejahatan, mau apa? Ya, jawabnya begitu tegas dan keras. Mau apa? Ini ayo kita persiapkan ini. Kita tidak boleh main-main, saudara. Bukan hanya mendengar firman, sudah pulang, sudah. Dia tidak direnungkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ya, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan tepat seperti Nuh. Kalau itu kulakukan, kita lakukan. Allah itu roh. Bukan huruf. Rasul Paulus melayani bukan huruf, tapi roh. Itu kata Paulus. Ketika Paulus, dia sarjana Taurat, hukum Taurat hebat sejak kecil. Anaknya orang ahli Taurat. Ketika dia mau berbuat, jangan membunuh, malah mau membunuh murid-murid Yesus termasuk Ananias dalam perjalanan. Ditemui oleh roh Allah. Saul, ya Tuhan, kenapa engkau aniayakan aku? Ya. Siapa engkau? Aku Yesus. Paulus tidak mengenal Yesus, menganiaya Yesus, tapi menganiaya murid-muridnya. Yesus yang sakit hati, saudara. Kalau saudara menganiaya orang yang sungguh pada Yesus, Tuhan sakit hati. Tetapi Paulus dapat kebaikan kemurahan Tuhan. Roh Allah turun supaya pergi Ananias apa yang harus dikerjakan. Tapi dia buta. Ada penuntun, gambaran Roh Kudus. Dituntun sampai ke Ananias. Diberi tugas dia bertobat dan melakukan firman Allah. Bukan hanya Kristen-Kristenan. Kristen dituntun. Patuh, taat, tidak peduli. Seperti Elisa, tidak peduli. Itu Tuhan mau diangkat, tidak peduli. Tidak peduli, kata orang apa, tidak peduli. Pokoknya aku harus dapat 2 roh dari Elia. Betul jubahnya. Kuasa Elia turun kepada Elisa. Karena dia taat. Sungguh-sungguh mengikuti tuntunan. Orang sembrono. Kristen sekedar beragama. Wah, Inggris madang warak pesan. Oh, ini berkat Tuhan. Oh, ini haleluya. Wah, itu penting tapi bukan utama. Hanya penting kita butuhkan, bukan utama. Tapi cari dulu kerajaan Allah serta kebenaran sekalian ditambahkan. Itu kalau kita sudah bisa melakukan. Oh, luar biasa. Karena apa tuh? Allah itu roh bukan daging. Tapi kalau yang turun pertama daging, roh diabaikan, ya sudah. Ikut Tuhan ya ingin diberkati, ingin mujizat, ingin ini, ingin itu. Wah, moga-moga, semoga ini, wah mujizat Allah luar biasa. Apa salah? Tidak. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah roh. Menyembah Allah itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Ya, roh, bukan daging. Daging bersuara keras bisa. Daging bersuara ini itu bisa. Ya saudara. Tapi roh. Ayo kita baca Yohanes 4. Ayat yang 24 sampai 26.
Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, Barang siapa menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Jadi roh itu menuntun kepada kebenaran. Kebenaran firman itu menguduskan. Jadi kita kejar kekudusan. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak akan melihat Allah. Teruskan. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Akulah dia. Kristus itu roh, saudara, yang dikandung. Lahir jadi manusia, firman menjadi manusia, firman menjadi daging yang menciptakan. Maka saya dan saudara bukan utama mempelajari huruf, tapi dituntun oleh roh. Supaya roh itu menuntun saudara membaca huruf itu hidup. Bukan mengutamakan pengetahuan, mengutamakan penuntunan hingga hati itu makin bersih, makin sungguh-sungguh membaca firman menjadi paham. Ya, membaca firman tanpa Roh Kudus tidak bisa paham. Hanya pengetahuan, wah pinter berdebat, pinter cerita, wah anu si A si B si C dan lain sebagainya, pinter ora karuan. Tapi hati kotor. Bukti kotor, tidak ada sikap menempatkan dia yang utama. Ya, kalau menempatkan dia yang utama, wah luar biasa. Itulah sebabnya Adam yang pertama beda dengan Adam yang akhir. Ada dua Adam, ada dua firman yang ditulis dalam batu dan firman yang ditulis di dalam hati. Roh yang dikandung, firman menjadi manusia. Lah ini beda, tapi perbedaannya untuk menggenapkan supaya manusia bisa berbuat kudus. Jangan tiru sapa sing suci, kabeh wong ya dosa. Lah iki saudara, dan gawe hukum dhewe, gawe aturan dhewe. Tidak mau mengikuti tuntunan Roh Kudus supaya manusia jadi kudus. Bisa, pokoknya aku yakin bisa, manusia bisa kudus. Kembali hidup dalam kemuliaan Allah yang ditampilkan. Bukan perkataan, wah rasanya luar biasa, tapi hidupnya di dalam dada, rumah tangga gelap. Ya rumah tangga panas. Ini bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tuh, wah menuntun. Wah aku kok ngene yo, salah, bergumul, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Saya mau mengikuti tuntunanmu Tuhan. Ini kalau hidup dalam Roh Kudus, saya bergumul itu saudara. Waduh luar biasa, kadang sampai tidak bisa tidur. Ya karena pergumulan. Orang Allah ya wis turu blek. Sesuk tangi Allah turu meneh blek. Sesuk tangi. Bukan itu saudara. Hidup mau selamat itu peperangan dengan daging. Daging dan roh berlawanan. Berlawanan. Lah Allah itu roh, manusia itu daging. Adam diciptakan dari tanah liat. Dibentuk serupa dengan Allah, diimbus oleh roh Allah baru jadi makhluk hidup. Tapi Adam akhir bukan dari tanah, dari roh yang dikandung, firman menjadi manusia. Nah itu perbedaannya. Nah itulah yang menggenapkan Taurat. Nah inilah yang akan menyelamatkan. Kalau hukum Taurat menyelamatkan menyeberang sungai Yordan, kalau Yesus menyeberang masuk surga. Nah yang terakhir masuk surga ini. Ayo kita baca yang terakhir. 1 Korintus 15:45 ini sering saya baca. Tapi kita baca ulang. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya,
Manusia pertama Adam makhluk hidup karena dihidupi oleh roh Allah. Tapi manusia akhir roh yang menghidupkan. Saya dan saudara ini ikut manusia akhir, Adam akhir, bukan Adam awal. Memang kelahiran kita dari Adam awal, tapi sudah digenapkan oleh Yesus sebagai Adam akhir, roh yang menghidupkan. Jadi saya dan saudara akan hidup. Ya, sekali lagi walaupun aku sudah mempersiapkan makam itu, tidak harus saya menghuni. Kalau boleh aku diangkat oleh Tuhan, hidup ini diangkat oleh Tuhan, itu doa saya, saudara. Tapi mempersiapkan itu tidak salah menurut keyakinanku. Supaya apa? Ya namanya mempersiapkan. Kalau saudara tetap hidup seperti Adam awal, banyak dalih, banyak alas, mudah tergoda. Jangan harap untuk hidup. Tapi kalau kita mempersiapkan diri seperti Adam akhir, roh yang menghidupkan. Wih, luar biasa. Mari pemain musik. Mari kita bangkit berdiri. Kami umat-Mu bagaikan penuntunan Tuhan di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Tanpa penuntunan Tuhan, pastilah bangsa Israel tidak pernah sampai kepada tujuan seperti apa yang Tuhan janjikan. Demikian juga kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Kami harus sangat memperhatikan penuntunan Tuhan. Tiang awan yang menudungi mereka pada waktu siang, supaya mereka tidak kepanasan dan binasa. Begitupun juga panasnya
pencobaan, panasnya keadaan dunia ini, kami harus mengalami penudungan Tuhan supaya kami boleh merasakan nyaman dalam penuntunan itu. Demikian juga penuntunan Tuhan dengan tiang api supaya mereka bisa melihat di tengah-tengah kegelapan. Begitu juga gelapnya dunia, gelapnya dosa, tidak bisa dilawan tanpa adanya terang. Dan kalau Tuhan sudah menuntun umat Tuhan pada zaman Musa, penuntunan Tuhan juga dalam bentuk yang lain, tetapi dalam pengertian yang sama pada akhir zaman. Itulah kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia sebagai firman yang menjadi daging, roh yang dikandung oleh perawan Maria. Penuntunan itu melalui kebenaran firman, melalui penuntunan Roh Kudus yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tanpa penuntunan Tuhan, tidak ada seorang pun yang akan bisa mewarisi akan negeri perjanjian. Kalau zaman Musa mereka mewarisi negeri Kanaan yang Tuhan janjikan, tetapi pada zaman akhir ini Tuhan menjanjikan negeri yang baru, di mana langit baru dan bumi yang baru, supaya kami boleh memasuki ke negeri yang Tuhan janjikan. Tanpa penuntunan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk mewarisi akan negeri yang Tuhan janjikan. Inilah saatnya kami harus menundukkan diri. Kami harus mau mengikuti penuntunan Tuhan. Walaupun itu sangat berat bagi daging. Tetapi manakala kami mau menyerahkan diri. Dan kami mau dengar-dengaran akan setiap perintah Tuhan. Setiap apa yang Tuhan kehendaki, maka kami akan sampai ke negeri yang Kau janjikan ya Tuhan. Jangan sampai perjalanan kami bagaikan orang Israel yang sudah keluar dengan senang hati dari negeri Mesir. Mereka boleh mengalami mujizat demi mujizat, tetapi mereka mati di padang gurun oleh karena kekerasan hati. Demikian juga banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih karena kekerasan hati, karena kedegilan hati. Oh Tuhan, berikan kami penuntunan Roh Kudus supaya kami selalu sadar akan kehidupan kami yang masih banyak kekurangan, cacat, bahkan celah ini. Dan supaya kami boleh tetap setia, taat, sehingga sampai kepada langkah terakhir di mana Tuhan menjanjikan langit baru dan bumi yang baru bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami terus Tuhan melalui padang gurun dunia ini supaya kami tidak tersesat atau disesatkan oleh dunia ini, tetapi kami terus mengikuti penuntunan Tuhan sampai kepada langkah yang terakhir. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati seluruh dan jemaat-Mu yang hadir. Juga ada beberapa jemaat yang tidak bisa hadir oleh karena sesuatu hal, Tuhan juga kiranya memberkati mereka. Segala puji syukur hanya bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang kekasih, mari kita angkat tangan. Pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Rohul Kudus memberkati, menyertai, melindungi, menjaga saudara sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.